berapa? Kelas 7. Kelas 7 semua, Adelia. Oke, ada apa gimana Adelia? Halo Ibu, hari ini kami mendapat tugas kelima yaitu wawancara dengan guru dan staf sekolah terkait aturan sekolah. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? Alhamdulillah, Ibu senang sekali ada kegiatan kelima ini mewawancarai terus peraturan sekolah ya di kelas ini. Temanya apa nih yang diambil? Aturan kelas yang akan diambil. Apa yang ingin diketahui dari Ibu? Pertanyaan tentang aturan yang ada. Apa saja aturan utama yang saat ini diterapkan di sekolah kita? Oke, peraturan pertama yang utama ya di sekolah itu kedisiplinan. Kan disiplin, terus hadir ke sekolah tepat waktu itu bentuknya salah satunya berpakaian rapi, tertib ya. Disiplin itu ada kedisiplinan berpakaian dan kedisiplinan hadir kita jam 7.30 itu sudah dalam kelas ya. Pakaian juga harus rapi, tertib sesuai dengan seragam yang sudah kita sepakati. Salah satu beberapa peraturan yang harus kita sepakati di sekolah kita. Jadi kalau misalnya anak-anak Ibu nih hadir ke sekolah jam 7 lewat berapa? 30 itu sudah harus di kelas, maka berangkat dari rumahnya jam 7 kita jalan kaki atau naik motor kan bisa dipakai. Jadi jam 7.30 itu sudah harus di sekolah. Oke, itu dari di sekolah kita yang utama adalah kedisiplinan kita. Jadi tepat waktu ya dan berpakaian rapi seperti yang sudah kita sepakati. Menurut Ibu, aturan mana yang paling penting dalam menjaga kedisiplinan dan ketertiban di sekolah? Yang paling penting adalah kedisiplinan kita itu adalah ketepatan kita dan komitmen kita dalam menjalankan peraturan-peraturan. Jadi jangan karena terpaksa, tapi memang dari hati kita. Kita kalau harus dari tepat waktu ya tepat waktu. Kenapa butuh tepat waktu? Supaya kita semangat pas belajarnya dengan tepat waktu, tidak molor-molor sehingga kerjaan yang lain, belajar yang lain juga tidak terganggu. Jadi tepat waktu itu lebih disiplin dalam tepat waktu yang itu utama. Apakah ada aturan yang sering dilanggar oleh siswa? Mengapa Ibu pikir hal itu terjadi? Ini ya. Pasti banyak tuh kalau peraturan pengen melanggar. Karena ada yang sudah harus tepat waktu masih juga karena upacara masih datang terlambat. Karena terlambat dengan berbagai macam alasan, misalnya bangun kesiangan, nggak ada yang mengantar. Nah, itu yang sering terjadi biasanya begitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita belum ada komitmen diri. Jadi kita komitmen diri kita, kalau memang kita seorang pelajar, maka kita mengikuti ketertiban ada di sekolah ini kembali. Nah, kalau itu terjadi ya mari kita rubah. Kalau misalnya datang terlambat karena bangun kesiangan, ya bangun lebih pagi lagi. Sholat subuh, bangun lebih pagi. Kalau bangunnya sering kesiangan, jangan tidur terlalu. Jadi kita datang ke sekolah juga tepat waktu. Itu ya. Bagaimana aturan-aturan ini ditetapkan dan siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatannya? Oke, itu dulu sebenarnya itu sudah lama kan jadi kesepakatan. Kalian anggota OSIS kan masih baru kelas 7 nih ya. Itu dulu sepakati nanti bareng-bareng bersama-sama, ada guru, ada siswa. Nah itu disepakati peraturan-peraturan melihat semua kebutuhan yang ada di sekolah, baik bukan dari guru, kebutuhan juga dari siswa. Jadi kalau siswanya harus bangun pagi, guru juga datang lebih pagi. Jangan bukan sendiri, bukan karena dari gurunya saja. Kalau gurunya datang pagi tapi nggak ada anak muridnya, itu kan kebutuhan pas. Jadi kalau jam 7:30 kira-kira jarak dari rumah kalian ke sekolah itu sudah tepat, sudah pas ya, dan pagi sudah cukup waktunya untuk sampai di sekolah gitu. Jadi sudah ada komponen-komponen, ada guru, ada siswa yang ikut terlibat di situ dan sudah didiskusikan dengan orang tua juga. Oke. Pertanyaan tentang efektivitas aturan. Apakah Ibu merasa aturan yang ada saat ini sudah cukup efektif? Mengapa atau mengapa tidak? Oke, itu bagaimana misalnya aturan itu efektif? Efektif itu kalau ada komitmen. Jadi ada komitmen kita efektif, misalkan bersama-sama aja sepakat ya kita mau melakukan itu. Jadi itu akan efektif kalau ada komitmen bersama. Kalau kurang efektifnya kalau banyaknya yang datang melanggar, kadang terlambatan. Tapi aturan itu juga tidak saklek. Misalnya kalau memang hari itu sakit ya, dia memaksakan diri, atau hari itu hujan deras. Kadang kita kan suka banjir ya, dan kita agak terlambat kita kasih dispensasi. Tapi kalau tidak setiap saat kan kita seperti itu. Aturan itu sakleknya jika memang kondisinya adalah normal dan kita ada komitmen. Tapi kalau kondisi tidak normal seperti hujan deras, kita kebanjir, kita suka banjir ya, itu ada dispensasi khusus. Itu terus misalnya kayak kita harus pakai sepatu nih ke sekolah,
Tapi kalau memang jalan dari rumah kita becek, kita boleh pakai sendal karena hujan. Itu salah satu dispensasi yang kita berikan, sekolah berikan buat siswa dan guru. Itu dari Ibu. Diam. Bagaimana cara sekolah menegakkan aturan-aturan ini? Apakah ada konsekuensi yang jelas bagi siswa yang melanggar aturan? Oh ya, tentu kalau bagi yang melanggar ada konsekuensinya. Misalnya kalau terlambat ada, karena ada komitmen, ada kesepakatan yang sama diatur. Misalnya kalau terlambat berapa menit, akhirnya dia nggak bisa belajar. Kalau terlambat lagi mungkin dia akan misalnya di depan kelas dulu, atau membaca dulu sendiri, harus mengejar waktu, atau mungkin ada hukuman lain ya. Kalau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, hukuman lain, atau membersihkan kamar mandi, atau memungut sampah yang berserakan, itu salah satu bentuk konsekuensi. Konsekuensi itu kan dari akibat yang dilakukan keterlambatan. Nah, misalnya kalau dia terlambat nggak upacara, akhirnya dia harus membersihkan kamar mandi gitu. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan siswa terhadap aturan? Ya, kalau yang bisa kita lakukan bangun komitmen diri. Atau komitmen itu kita sama-sama nih yakin bahwa peraturan itu kita lakukan kebutuhan kita bersama. Makanya komitmen diri itu penting. Jadi yakin pada komit apa yang akan kita lakukan, semua tidak ada yang melanggar. Itu dari. Pertanyaan tentang tantangan dalam penerapan aturan. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh guru atau staf sekolah dalam menerapkan aturan di sekolah? Ya, tantangannya kadang bertemburan dengan hati nurani. Kadang misalnya itu mau dipaksa ya, misalnya nih kita udah hukum anaknya terlambat, tahu-tahunya ternyata dia terlambat karena sakit, karena ngurus orang tuanya yang sakit, itu kan bertentangan ya, kayak ada dilema. Itu kadang yang membuat kita terus agak sedikit longgar. Itu yang perlu kita sepakati. Makanya penetapan aturan itu atas kesepakatan bersama. Apakah Ibu pernah menghadapi situasi di mana aturan yang ada tidak dapat diterapkan secara adil? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya? Ada sih kadang yang juga di sekolah, terutama guru-guru kadang misalnya datang tepat waktu, juga kadang tidak ada tepat waktu. Jadi akhirnya kita bangun diskusi komunikasi dengan guru dengan siswa. Jam pelajaran ketiga dimulai. Ada diskusi biasa kelompok-kelompok. Third session begins. Guru dengan siswa, kenapa itu terjadi? Ditanya dulu kenapa melanggar. Sepakatan bersama. Bagaimana Ibu menangani siswa yang tidak setuju atau merasa aturan tertentu tidak adil? Bagaimana kalau ada siswa yang tidak setuju, kita akan diskusi sama-sama, sharing misalnya dia kenapa tidak setujunya. Kita harus menghargai juga pendapat anak-anak murid. Kalau nggak setuju dengan peraturan tersebut, kenapa? Tapi kalau dia tetap hanya kepentingan pribadi, itu yang nggak boleh. Jadi kalau kesepakatan yang mana yang dia tidak setuju, itu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi ya. Kita diskusikan dulu, pertama dari diskusi dan komunikasi yang baik. Pertanyaan tentang perbaikan aturan. Apakah Ibu memiliki saran untuk memperbaiki aturan sekolah yang ada? Ibu boleh kalau ada aturan-aturan yang tidak tepat ya. Sekarang kan mungkin ada yang kurang tepat, boleh kalau memang diperbaiki dan komitmen mau menjalankan, silakan. Nah, Ibu boleh diskusi dalam OSIS-nya. Nanti kira-kira peraturan ini tata tertib seperti apa, atau seragam atau seperti apa, mari kita sepakati. Kalau itu memang real, boleh. Bagaimana kita bisa melibatkan siswa dalam proses pembuatan atau revisi aturan sekolah? Libatkan itu dalam kegiatan OSIS. Jadi kami ada di SMP itu ada forum OSIS-nya. Maka itu yang di komunitas sana manfaatkan ruang itu untuk berdiskusi tentang tata tertib sekolah. Nanti di sekolah sampaikan ke guru atau ke ibu di tengah sekolah, nanti kita bikin komitmen bersama besar gitu ya. Jadi sebagai aturan bersama yang di sekolah dilakukan. Menurut Ibu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa aturan sekolah adil dan disepakati oleh semua pihak? Ya, itu adil karena dijaring bersama-sama ya. Didata dulu semua lingkungan terpenuhi yang adil. Jadi atas kesepakatan bersama, atas kebutuhan semua orang, bukan kepentingan individu. Pertanyaan tentang dampak positif aturan. Apakah Ibu pernah melihat contoh di mana penerapan aturan sekolah berhasil membawa perubahan positif? Bisa dijelaskan? Ya.
Tentu kalau misalnya kita terbiasa disiplin itu membuat kita teratur, jadi kita akan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Itu nanti kita akan jadi orang-orang sukses karena kita disiplin terhadap diri kita sendiri, terhadap aturan yang ada, tidak melanggar etika yang ada, tidak melanggar kesepakatan, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Banyak orang sukses itu karena mereka komitmen dan disiplin terhadap diri sendiri dan aturan yang ada. Ya. Menurut Ibu, bagaimana aturan yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan adil? Aturan yang baik itu aturan yang disepakati bersama, kemudian dijalankan atas komitmen bersama, tidak ada niatan untuk melanggar atau menzolimi orang lain. Jadi atas komitmen bersama. Bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari aturan yang diterapkan? Keberhasilan. Jadi kalau keberhasilan itu artinya kalau sudah dilaksanakan memang penuh tanggung jawab, tertib, itu artinya berhasil kita. Terus ada anak, kita sukses karena itu. Itu dari